Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kembali lagi dengan kami di Padepokan Qoib. Kali ini tim Padepokan Qoib itu ingin menarik tokoh sejarah di zaman penjajahan Belanda, yaitu ingin menarik organ pendampingnya dari Kiai. Karena kami tertarik menarik itu karena di cerita sejarah itu ceritanya itu ada yang simpang siur, ada yang menceritakan Kiai itu seorang pemberontak, pengkhianat juga, istilahnya buruk lah gitu. Jadi ada juga yang sejarah itu menceritakan Kiai itu seorang pemuda yang taat ibadah dan ngajinya itu pintar. Biar kita tidak penasaran, mari kita coba tarik dari sisi qoibnya. Kita melalui mediumisasi ini, semoga nanti kita bisa mengambil hikmahnya. Mari kita mulai proses mediumisasi. Yang jika penyusup jin fasik siluman iblis yang masuk otomatis terpental keluar Allah. Dan siapa ini? Dan di samping bisa mengerti bahasa manusia, bahasa Indonesia dengan baik Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Ini siapa ini? Dengan siapa? Ada pendamping. Ada pendamping dari siapa? Yang dikenal warga sebagai Keles. Oh, yang dikenal sebagai Keles. Gini, mohon maaf sudah menarik sampean ya. Kami juga pengen tahu saja, karena kan di sejarah itu banyak kisah-kisah yang menceritakan itu dipelitikan. Apa benar Kiai itu seorang pemberontak? Bagaimana? Keles adalah pemberontak. Tapi yang orang itu satu seorang pahlawan, seorang yang baik, seorang yang mengayomi para bangsawan dan juga para rakyat-rakyat kecil. Terus istilahnya kok dikatakan pemberontak itu karena apa? Itu kelakuan orang-orang putih itu. Oh, kelakuan Orang-orang putih itu sangat penjajah. tidak Oh, suka yang penjajahan itu. pada pergerakan-pergerakan Keles. Jadi sosok Kiai yang sebenarnya itu seperti apa?
Dia orang yang sangat dekat pada rakyatnya, pada penciptanya, pada teman-temannya, dan juga pada bangsawan-bangsawan yang dia kenal. Sejarah-sejarah yang telah dikeluarkan sekarang ini banyak kan mereka tidak tahu dan kami sadari karena itu kejadiannya sudah sangat lama dan dipelintir banyak oleh orang-orang yang berbuat putih. Jadi KLSM itu putranya dari kerajaan Bangkalan, benar? Iya, Dari kerajaan yang berapa itu? Cakraningrat Cakraningrat 3. Cakraningrat 3 orangnya sangat baik, orangnya bertanggung jawab, orangnya sangat sayang pada desa. Dia sangat menyayangi semua anak-anaknya, termasuk juga desa. Dia dibina, dia dibimbing, dia diberikan ilmu-ilmu tentang agama yang baru dikenal di Madura. Kalau tempat kayak tempat-tempat yang apa itu kan ada yang mengatakan KLSM itu suka betapa di kuburan untuk ilmu kanuragan, itu bagaimana? Bukan untuk olahraga. Jadi itu Memang apa? benar pergi ke tempat-tempat yang sepi, tempat-tempat kuburan. Tujuannya apa itu? Tujuannya cuma untuk mengingat, mengingat dan mengingat, karena semua orang itu tidak akan lama di dunia ini. Dia hanya mengingat, menyepi, mendekatkan diri pada penciptanya. Tidak ada maksud lain. Hanya orang-orang putih itu yang membuat warga. Oh, jadi sama zaman penjajahan Belanda itu istilahnya dipanas-panasi gitu ya, diiming-imingi bahwa Iya, KLSM itu seorang mereka sangat pemberontak. keji. Mereka sangat keji. Tapi kebanyakan warga tidak menyadarinya waktu itu. Di desa orang yang bersih hatinya. Dia tahu apa pergerakan orang-orang putih itu untuk menghancurkan Madura. Jadi dari penjajahan itu ingin menguasai Madura gitu ya. Iya, Setelah dari KLSM itu ada pergerakan, maka dari seorang Belanda itu ketakutan karena mengirimkan isu-isu yang buruk tentang KLSM seperti itu. iya. Kalau tempat itu yang ada katanya tempat petilasan itu benar di daerah Tonjung atau daerah Podong. Itu tempat tinggalnya. Oh. Waktu kecil. Di daerah Podong itu. Iya. Di Tonjung itu tempat gurunya. Oh, Tonjung tempat dulu. Dia bekas yang mengasuh semua abdi dalam Cakraningrat 2. Cakraningrat 2 sangat sayang juga kepada desa. Jadi dulu pas pemberontakan itu pas zamannya Cakraningrat berapa itu? Cakraningrat 5. Oh, Cakraningrat 5. Dia sudah dikuasai oleh orang-orang putih itu. Semua kawasan Madura ini sudah dikuasai oleh orang-orang putih itu. Di desa disisihkan karena mereka tahu di desa orangnya baik dan banyak kawan, banyak orang-orang yang suka. Pergerakannya dibatasi oleh orang-orang putih itu. Dia diasingkan. Diasingkan itu Daerah karena timur sana, diasingkan dari daerah mana? daerah Sumeneb sana. Itu harus mana?
Jadi pergerakannya dibatasi mungkin karena seorang penjajah itu takut dia itu akan menguasai seperti itu. Iya, Eliezer ini orang yang lugas, orang yang lincah, orang yang pintar. Kalau ibunya itu kan ada, katanya itu ada istilahnya orang yang tirakat di daerah Pocong itu, dan di sana itu ada ibunya, apa benar? Iya, Itu memang makam ibunya. ini Ageng Maguretno, Oh iya, teman Retno. turunan dari Jepang. Turunan dari Majapahit. Makanya ayahnya mencari saya, ingin menikah dia. Jadi kalau informasi itu apa tentang yang di Eliezer katanya sudah mati dibunuh itu bagaimana itu? Eliezer terluka, Terus dia lari sebelah utara. Saya tidak bisa menemukannya. oh sampai oh iya ya paham, paham. Jadi kita itu kan istilahnya ingin mengetahui sejarahnya, istilahnya di Mungkin sudah saatnya, sudah saatnya saya buka semua. apa Tentang keberadaan Eliezer saya tidak bisa memberitahukan. tentang keberadaan Eliezer tidak bisa dikasih tahu, itu masih dirahasiakan. Jadi intinya seorang Eliezer itu bukan seorang pemberontak ya. Bagi orang-orang putih itu Eliezer adalah pemberontak. Jadi Eliezer itu dikatakan pemberontak itu karena isu dari Belanda penjajah itu, karena penjajah Belanda itu takut ketika Eliezer itu bergerak maka Madura itu akan dikuasai oleh Eliezer dan tidak akan di bawah tangan Belanda itu. Jadi informasi tentang Eliezer itu seorang pemberontak pengkhianat itu sebenarnya bohong gitu. Bagi orang-orang putih. Iya. Sekarang kalian sudah tahu semua. Orang-orang putih itu sangat kecil. Kalau kita lihat apa petilasan yang di Tanjung itu bagaimana? Memang ada Bagi Eliezer itu tempat tinggal. oh di sana tempat tinggalnya, apa dia ngaji di sana berguru Di rumah pamannya, di rumah pamannya. di gurunya. Sekarang apa ya istilahnya, ada istilahnya apa ya, ada pesan nggak untuk kami itu bagaimana selaku kami itu masyarakat Madura juga seperti itu? Bersabarlah, Bersabar, setiap menghadapi ujian. akan terbit Semacam seperti ya. itu yang dipesankan oleh Yesus. Jadi sampai wujudnya apa, sosoknya apa? Sampai sudah muslim. Apa mau disempurnakan? Iya, Mau. iya. Dan sekarang baca doa saya dekat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu Asyhadu alla an la ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah masuk ke Allah, cara sholat itu sampai dari semua masuk Allah. Bagaimana? Ya kami
Oke, tanya-tanya lagi ya. Istilahnya kayak senjata-senjata itu bagaimana sih? Lancar. Kalau keranjang. Itu memang senjatanya beliau. Iya. Dan kalau apa itu ya istilahnya tradisi carok itu bagaimana? Apa itu memang dari zaman dulu? Tidak ada. Tidak ada zaman dulu. Itu kenapa di istilahnya di oh jadi itu madu domba. oh seperti itu. Karena Jadi mereka tahu orang-orang Madura ini orang-orang yang berpikir keras, orang-orang yang brilian, orang-orang yang berani. jadi carok itu ulasi dulu penjajah itu ya istilahnya mengadu domba seperti itu. Soalnya kan tradisi carok itu kan sampai sekarang masih ada. Jadi dulu tidak ada begitu ya. Tidak ada. Cuma dulu waktu dipakai konsep itu orang suka menyepi, mendekatkan diri. Karena ini adalah agama yang baru masuk ke Madura. Ya udah, terima kasih untuk waktunya ya. Iya. Panjenengan boleh keluar. Sudah, kali ini itu saja yang ditanyakan. Terima kasih banyak ya Pak. Alhamdulillah proses mediumisasi selesai dan kita itu mendapatkan apa ya istilahnya sebuah informasi istilahnya bahwa seorang beliau Ki Lesap itu bukan seorang pemberontak dan pengkhianat. Beliau itu seorang itu yang istilahnya yang memang membela rakyat Madura. Cuman karena ketakutan dari Belanda itu seakan dari Belanda itu ketakutan kalau dari beliau Ki Lesap itu pergerakannya itu akan menguasai Madura dan Madura akan jatuh ke tangan beliau Ki Lesap. Jadi semoga video ini bermanfaat, diambil baiknya saja, buruk-buruknya dibuang. Jika ada kesalahan dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe,